Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dalam Rumah Berkat House of Blessing bersama saya Pendeta Theodorus. Saudara, hari ini, hari Senin, saya akan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Karena hari ini mulai hari ini maksudnya kita akan punya program yang namanya Question Monday atau yang disebut Come On. Jadi singkat dari Question Monday adalah Come On, gitu ya. Jadi saudara dapat bertanya, ada WA yang dicantumkan ataupun email. Saudara dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan. Saya akan menjawab sesuai dengan apa yang tentu saya pahami. Ya, ingat saya juga manusia yang terbatas, tetapi saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tetapi untuk saat-saat ini saya hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan pastoral, ya, pelayanan-pelayanan pastoral. Karena saya seorang gembala, dan saya mencoba untuk tidak berkonfrontasi dalam perdebatan untuk tema-tema yang sifatnya kontroversial, tetapi saya ingin menyampaikan hal-hal yang praktis yang biasa terjadi dalam dunia pelayanan sehari-hari atau pelayanan pastoral. Ya, puji Tuhan, kiranya saudara dapat mengikutinya. Jadi mulai hari ini kita setiap Senin akan berjumpa dalam program Q Monday atau Question Monday atau Q-Mon, ya, seperti itu. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai dan mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami akan memulai program yang baru lagi di Rumah Berkat ini, yaitu Question Monday, sebuah pertanyaan-pertanyaan. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memberikan kemampuan kepada hamba-Mu agar dapat memberikan jawaban sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan diberkatilah jemaat, setiap umat Tuhan yang menonton siaran ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, hari ini saya mendapatkan pertanyaan di WA. Ada beberapa pertanyaan, tetapi saya hari ini akan membahas satu tema yang sederhana, tetapi juga menjadi perhatian kita di dalam pelayanan sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan yang disampaikan melalui WhatsApp ini, pertanyaannya gini, tata cara ibadah yang benar itu seperti apa sih? Apakah ada aturannya? Apakah boleh dalam memuji Tuhan sampai menari-nari seperti tata ibadah di dalam beberapa gereja yang sampai memakai musik EDM atau Electronic Music Dance seperti di nightclub? Karena di Alkitab kan Daud juga memuji Tuhan sambil menari-nari. Nah, kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena menyinggung Daud yang menari-nari, berarti kita membuka ayat firman Tuhan yang menuliskan hal tersebut. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, mari kita baca beberapa ayat saja sebagai patokan kebenaran firman Tuhan. 2 Samuel pasal 6, ayat 13 sampai 16. Begini firman Tuhan. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Nah, saudara, ketika bicara tentang Daud yang menari-nari, ini kemudian yang menjadi pertanyaan. Tapi kita harus juga melihat latar belakang kisah ini. Jadi saya coba menyampaikan dalam waktu singkat, kiranya saudara dapat memahaminya. Ya, jadi apa yang saya sampaikan ini bisa saja saudara setuju, bisa juga saudara nggak setuju. Tetapi mari kita coba belajar dengan satu sikap yang rendah hati sehingga kita dapat melihat lebih utuh lagi. Jadi latar belakang kisah ini adalah ketika Daud akan memindahkan tabut Allah yang tadinya sempat berdiam lama di rumah Obed-Edom, kurang lebih 3 tahun. Lalu kemudian Daud belajar dari kesalahan sebelumnya ketika mengangkut tabut itu. Lalu singkat cerita, Daud kemudian memulainya kembali. Jadi seperti sebuah liturgi yang dirubah gitu. Nah, kemudian Daud mengangkutnya ke Yerusalem. Yerusalem adalah ibu kota Israel, di mana Daud menjadi rajanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pemindahan tabut Allah ini, tabut itu dalam pelajaran perjanjian lama, khususnya dalam kitab-kitab Musa, dalam Pentatuk, menjelaskan bahwa di tabut itulah Allah hadir. Jadi ini bicara tentang kehadiran Allah
Itu sebabnya Daud sangat hati-hati ketika dia memindahkan tabut ini. Ya, dia paham betul betapa kudusnya tabut ini sehingga memakan korban Uza, teman baiknya gitu ya, sahabatnya, karena salah prosedur. Akhirnya Daud belajar situ, dan ketika ia memindahkan tabut itu ke Yerusalem, Daud sedang membuat satu hal yang baru, bahwa Yerusalem bukan hanya menjadi pusat pemerintahan Raja Daud, tetapi akhirnya menjadi pusat pemerintahan Allah. Jadi Yerusalem akhirnya menjadi pusat spiritual, pusat peribadatan bangsa Israel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, setelah Daud kemudian menyadari kesalahan yang dia perbuat pertama dengan terbunuhnya Uza, maka kemudian Daud, sekali lagi saya sampaikan tadi, ia merubah sebuah liturgi, sebuah aturan di situ dia rubah. Nah, Daud seorang raja, layaknya seorang raja, dia biasanya berpakaian yang formal raja, berpakaian kebesaran raja untuk menunjukkan kewibawaannya. Tetapi saat itu Daud mengubah penampilannya, ia tidak berpakaian raja, tetapi ia memakai, dikatakan di sana, baju efod. Ya, dia baju efod dari kain lenan, itu baju imam. Jadi dengan demikian saudaraku, Daud mengubah penampilan fungsionalnya dari seorang raja yang memerintah menjadi orang yang diperintah. Dia mengubah citranya dari seorang yang dilayani oleh rakyat Israel, sekarang dia yang melayani Allahnya Israel. Jadi Daud, dia bukan hanya menjadi seorang biasa, bukan hanya sebagai imam, tetapi kemudian kita melihat bahwa Daud kemudian menyejajarkan dirinya dengan para hamba, ya, dengan para budak, dengan para perempuan yang memuji-muji Tuhan. Nah, Mikal istrinya kemudian menghina dia karena tradisi waktu itu untuk menyambut kemenangan atau menyambut datangnya raja, maka yang menari-nari itu adalah kelasnya para budak, bukan raja. Tetapi Daud kemudian berkata, aku lebih suka menjadi seperti para budak ini demi tabut Allah itu tiba di Yerusalem. Artinya saudara, bahwa Daud menari-nari untuk merendahkan dirinya, bahwa ia pada saat itu bukan seorang raja, tetapi ia seorang budak, seorang hambanya Tuhan. Jadi dengan demikian, bahwa ia tidak datang sebagai raja, tetapi ia datang sebagai seorang hamba, seorang pelayan, di mana bukan dia yang harus dipuji oleh Israel, tetapi dia sedang membawa tabut itu untuk menyatakan bahwa Israel harus memuja Tuhan Allah Israel, Raja di atas segala raja. Ini inti daripada apa yang dituliskan dari ayat pokok tadi. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memperhatikan apa yang terjadi itu, bahwa ini faktor budaya. Kemudian kita melihat bahwa kita harus hati-hati, bahwa ketika Daud menari-nari itu bukan dalam konteks ibadah. Itu adalah satu seremonial di mana Daud dalam penghormatannya kepada Allah, ia datang dengan kerendahan hati, dengan tari-tarian, karena pada masa itu yang melakukan tari-tarian adalah para budak. Jadi ini bukan di tempat ibadah, karena pada waktu itu belum ada rumah ibadah yang formal. Ya, jadi belum ada, karena tabutnya sendiri baru nyampe, dan pembangunan bait Allah itu sendiri terjadi di zaman Salomo anaknya. Jadi Daud sendiri masih beribadah, kemudian ketika tabut itu sampai, Daud sendiri kemudian hanya beribadah menggunakan kemah yang sederhana. Itu sebabnya dikenal dengan kemah Daud atau pondok Daud. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjawab pertanyaan tadi, ya. Namun demikian saudara, kalau itu menjadikan tari-tarian Daud seperti itu menjadi aturan dalam gereja, dalam peribadatan, rasanya terlalu berlebihan. Karena ini sifatnya seremonial, bukan untuk menjadi satu tata ibadah. Ya, tetapi sekali lagi, kalau itu diterapkan pada gereja saudara, ya silakan saja, karena tentu gembala saudara atau gereja sinode saudara tentu lebih paham soal aturan-aturan itu daripada saya. Jadi saya dalam posisi tidak untuk mengukur atau menghakimi gereja-gereja yang mempraktekkan ini. Oke, puji Tuhan. Kita lihat sekarang bahwa untuk memahami pujian yang penyembahan tadi, mengacu pada pertanyaan kita, maka apakah ibadah itu boleh memuji Tuhan sambil menari seperti tata ibadah di beberapa gereja yang sampai memakai musik elektronik, music dance? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan,
soal liturgi, setiap gereja, setiap sinode, lintas gereja atau lintas aliran atau lintas denominasi, setiap gereja ini mempunyai liturginya masing-masing. Ya, ada yang dikatakan konservatif, ada yang moderat, ada yang dikatakan sudah terlalu liberal dan sebagainya. Itu pandangan. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa dalam gereja-gereja tradisional, misalkan disebut gereja mainstream atau gereja-gereja lama, karena Pantekosta dan karismatik itu dianggap satu aliran yang baru sebagai satu aliran yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat bahwa dalam penataan liturgi itu tidak semua gereja beraliran Pentakosta dan karismatik menggunakan cara-cara seperti itu. Ya, di kalangan Pantekosta juga, karena saya juga berasal dari Pantekosta, dari aliran gereja Pantekosta, ada Pantekosta aliran tradisional juga, saudara. Ada yang Pantekosta aliran yang lebih baru. Jadi ini pun seringkali bertentangan. Jadi menurut saya sebetulnya sederhana, bahwa musik itu kan dia lintas generasi. Setiap generasi punya genrenya sendiri, punya seleranya sendiri, punya alunan yang berbeda-beda. Nah, jadi musik itu sebetulnya kontekstual menurut saya. Kenapa? Karena saya sendiri adalah seorang penikmat musik. Waktu saya masih kecil, saya biasa mendengarkan lagu-lagu era orang tua saya, karena saya belum bisa beli kaset sendiri. Kemudian setelah saya beranjak remaja, saya membeli kaset saya sendiri, kemudian saya mempunyai selera musik saya sendiri, maka ketika saya memasang atau memutar lagu-lagu di kaset, waktu itu masih zaman tape recorder, orang tua saya sering protes, katanya itu lagu-lagu nggak enak didengar. Yang enak tuh yang lagu-lagu zaman-zaman orang tua saya, seperti itu. Kemudian saya menggemari berbagai aliran musik. Pada saat saya SD sampai SMP, itu saya menyukai irama musik dance, ya. Dan saya juga ikut di sekolah dulu ikut tari-tarian tradisional. Kemudian saya juga latihan dance. Kemudian setelah itu saya belajar juga dance itu dari grup-grup boy band pada zaman itu. Kemudian saya beralih ke musik rock dan saya menjadi pemain salah satu band musik rock yang ada di kampus saya pada waktu itu, tahun 90-an. Anak saya sekarang, ketika dia beranjak remaja, dia punya selera musik yang sebetulnya sama. Dance juga, tetapi beda genre, beda tahun, saudara. Yang saya gemari dulu adalah band-band boy band di zaman saya adalah band-band dari Amerika dan Inggris. Sementara anak saya sekarang menggemari band-band itu yang dari Korea. Jadi berbeda. Dance yang pada zaman saya itu lebih lambat dibanding dengan dance yang dianut oleh para band K-pop. Ya, jadi mereka tuh lebih energik, lebih powerful, lebih cepat gitu gerakannya. Lagu-lagunya juga lebih kenceng dentumannya, seperti itulah kira-kira. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Demikian juga saudara dengan musik gereja. Nah, ada seperti gereja-gereja tertentu, khususnya gereja tradisional, jemaatnya itu lebih senang tentu dengan aliran musik yang menurut mereka dari kecil mereka telah dididik dengan musik-musik menurut gereja tradisional itu. Tetapi kemudian menjadi kegelisahan adalah ketika anak-anak mereka beranjak dewasa atau beranjak remaja paling tidak, mereka kemudian menggemari lagu-lagu gereja yang bukan berasal dari gereja mereka sendiri. Mereka lebih senang untuk mendengarkan, memuji, bahkan ternyata mereka pergi beribadah di gereja-gereja seperti itu. Nah, ini menjadi polemik, saudara. Ketika saya bergabung dengan satu organisasi lintas gereja, lintas aliran, kemudian ini mereka cerita, para hamba-hamba Tuhan ini mereka bercerita bahwa satu kegelisahan bahwa di gereja-gereja anak muda khususnya, mereka sedang cukup galau. Bagaimana? Kenapa anak-anak muda mereka pindah ke gereja-gereja yang ini? Mereka suka. Nah, kemudian akhirnya singkat cerita, mereka hanya mau belajar, dan sekarang beberapa dari gereja-gereja tradisional tersebut menggunakan juga cara-cara atau bermusik seperti band-band yang berada di aliran Pantekosta dan karismatik yang modern itu. Tetapi bagi mereka itu masih dalam ibadah-ibadah klasis, ya. Jadi untuk khusus anak mudanya, belum untuk umum lintas umur seperti itu. Jadi ini sebetulnya persoalan dalam tanda kutip itu selera musik. Tetapi saudaraku, intinya adalah pada saat kita datang beribadah, ketika kita datang memuji Tuhan, baik itu di gereja tradisional ataupun gereja yang disebut
yang menganut ibadah kontemporer seperti ini, pertanyaannya, apakah waktu kita datang pertama dengan kesiapan hati kita? Apakah kita memang datang beribadah untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, ataukah kita hanya sekedar ya sebuah rutinitas belaka? Kalau anak-anak muda mungkin di aliran kontemporer, apakah kalian datang dengan iman bahwa datang beribadah untuk menyembah Yesus, ataukah untuk melihat artisnya, ataukah untuk menikmati suasananya saja? Nah, ini semua saudara, saya bisa rangkum karena saya seorang yang belajar teologi, tetapi saya juga dibesarkan dalam dunia praktisi. Jadi artinya saya melayani penggembalaan secara praktikal di lapangan, dan saya sendiri adalah seseorang yang dimenangkan Tuhan dari dunia yang nggak benar. Jadi saya tahu gitu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika musik yang dikatakan tadi, ada dance seperti nightclub, benar nggak sih? Nah, secara singkat begini. Pertama, kita harus tahu dulu ya, bahwa yang mereka sajikan itu apa? Apakah ini sekedar entertainment? Apakah ini hanya untuk membuat senang-senang secara lahir ya? Ataukah memang tujuannya adalah mereka sedang mengarahkan setiap orang-orang yang datang, khususnya anak-anak muda dalam ibadah kontemporer ini, apakah memang untuk menyembah Yesus? Apakah dalam puji-pujian itu kemudian disertai dengan pemberitaan firman yang betul-betul firman Allah yang murni, firman Allah yang betul-betul mengajarkan kebenaran tentang Yesus Kristus? Ataukah itu hanya sekedar basa-basi, ya yang penting ibadahnya itu musiknya yang keren, tetapi firman Tuhannya itu lemah? Jika kedua-duanya seimbang, saya percaya bahwa Allah itu bekerja melampaui zaman, saudara. Sebagaimana Daud tadi, ia melakukan pemindahan liturgi karena ia melihat jauh ke depan, melintasi zaman, melintasi budaya. Maka apa yang terjadi bahwa dia tidak ditolak Tuhan. Kita harus hati-hati, saudaraku. Kita memang sebagai orang tua tentu kita ingin cara-cara yang modern itu jangan sampai ke duniawian. Saya setuju. Itu sebabnya kita kan tidak tahu motivasi sang gembala, pendiri gereja itu apa. Makanya kita juga tidak bisa menghakimi langsung apa yang terjadi sebelum kita tahu yang sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat dari luar, misalkan, saya pernah menghadiri satu ibadah yang di Senayan beberapa tahun yang lalu, anak muda semua, saudara. Itu saya lupa itu di stadion tenisnya itu ya, gornya itu. Nah, saya hadir di situ. Kemudian ibadah itu, saudara, itu ada DJ-nya. Seperti diskotik, saudaraku. Saya mantan anak diskotik. Ya, saya 6 tahun terlibat narkotika, bukan hanya sebagai pemakai, tapi juga sebagai bandar yang mondar-mandir tiap malam itu di diskotik kota. Jadi saya tahu persis suasananya. Tetapi luar biasa, saudaraku, ketika pujian dinaikkan, memang pakai DJ, pakai alat musik yang modern. Tetapi saya merasakan sungguh-sungguh hadirat Tuhan itu hadir. Mereka yang memuji Tuhan, baik itu yang pimpin pujian, semuanya dengan hasrat yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mengajak orang-orang untuk berjoget-joget seperti orang-orang di diskotik, saudaraku. Mereka menyembah, mereka mengangkat tangan, mereka betul-betul menangis di hadapan Tuhan. Nah, saudara, tapi ada juga satu ibadah yang saya hadiri, di dalamnya hanya joget-joget doang. Diajak menari-nari. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Ada yang headbang, saudara. Gerakan headbang itu adalah goyang-goyang kepala. Saya pernah menjadi penyanyi grup metal, jadi saya tahu persis itu apa namanya headbang. Ada yang namanya diving ya, stage diving, lompat dari panggung ke bawah. Waduh, ini saya bilang kalau ini berlebihan. Ini bagi saya ini kedagingan. Tetapi saudaraku, apakah grup musik kontemporer itu keduniawian? Mari kita dengan hikmat, dengan kerendahan hati, kita lihat dulu. Mari kalau perlu kita datang, kita saksikan apa yang terjadi. Saudara, baik itu di gereja kontemporer maupun di gereja tradisional, sekali lagi semua tergantung dari si penyembahnya. Motifnya datang apa kepada Tuhan. Yang melayani dari mimbar, dari panggung, dengan yang datang di kursi jemaat, semuanya tergantung dari imannya dan motivasinya datang kepada Tuhan hari itu untuk apa. Saudara, Paulus pernah berkata, semua
bisa berguna, tetapi semua juga belum tentu mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Jadi kita juga harus melihat apa sih ibadah kontemporer itu. Ini mendatangkan berkat atau sekedar syak wasangka gitu. Tetapi sekali lagi, saya tidak punya kapasitas untuk menghakimi ini. Tetapi mari kita melihat apa yang Tuhan lakukan. Apakah anak-anak muda ini datang kepada Tuhan, mereka diubahkan, mereka mengenal Tuhan, dan semakin giat untuk mempraktekkan firman Allah, maka itu pasti dari Allah. Tapi kalau mereka justru hidupnya semakin duniawi dan menjauhi persekutuan dengan sesamanya hanya untuk dirinya sendiri, maka itu pasti bukan dari Tuhan. Saudara, terlepas dari gereja kita masing-masing, apapun liturgimu, saya percaya dengan bahasa Pantekosta, hadirat Allah kita bisa rasakan. Saya pernah menghadiri ibadah di gereja katedral Katolik. Teman saya menikah dengan satu paduan suara anak muda. Saya bisa menangis di sana ketika saya juga ikut menyembah Tuhan dengan pujian itu. Saya melayani di satu gereja beraliran Protestan dengan lagu-lagu dari Kidung Jemaat. Saya merasakan hadirat Tuhan. Saya dapat menyembah dan meneteskan air mata saya menikmati betul hadirat Tuhan. Apalagi kalau di gereja kami. Nah, saudara yang terkasih, apakah menari-nari itu boleh? Tergantung gereja saudara. Yang penting asalkan motifnya itu bukan untuk pamer, bukan untuk show, untuk menampilkan dancernya, dan juga gembalanya melatih para penari itu bukan untuk show, maka saya percaya itu datang dari Tuhan untuk memuliakan Dia. Ya, tapi satu hal yang pasti, setahu saya tidak dari gereja kami khususnya tidak pernah mengajarkan jemaat untuk belajar menari dalam satu ibadah, kecuali para penari yang telah disiapkan oleh pihak gereja. Kiranya jawaban yang seperti ini sederhana, tapi terus terang nggak akan bisa menjawab karena dalam waktu singkat ini saya tidak bisa menjelaskan detail. Saya sekelebat saja, saya campur dengan pengalaman pribadi saya. Jadi dari teologi maupun secara empiris saya gabungkan bahwa saya belajar teologi untuk logika saya, tapi saya juga harus mengakui bahwa ada faktor-faktor yang betul-betul melampaui akal itu terjadi juga dalam hidup saya ketika saya menyembah Tuhan, baik di gereja tradisional maupun di gereja yang beribadah kontemporer. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya saudara dapat menangkap apa yang saya maksudkan. Sampai jumpa di Senin berikutnya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.